Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe ya. Halo teman-teman, balik lagi sama gua TB. Dan kali ini gua lagi di tempat tinggal gua. Dan pada kesempatan kali ini gua mau sharing bareng TB. Ya, hari ini gua mau sharing apa sih kesehatan untuk menjadi seorang pramugara? Sebelum masuk topik yang bakal kita bahas, gue mau nanya dulu nih. Menurut teman-teman, pramugara itu apa? Sebuah pekerjaankah yang harus bekerja, terus pakai seragam, terus foto, banyak yang like? Apakah seperti itu kah? Atau menurut kalian, pramugara itu seorang sosok yang keren gitu. Silakan jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Menurut kalian pramugara itu apa sih? Kalau menurut gua, ya ini kita sharing aja. Menurut gua pramugara adalah tidak hanya sebuah pekerjaan, tapi merupakan sebuah sosok. Nah, oleh sebab itu gua mau sharing kesehatan seorang pramugara. Sosok pramugara tuh kesehatannya seperti apa sih, Soalnya untuk jadi pramugara itu susah, dan kita itu harus melewati tahapan tes yang bernama medical check-up. Oke, langsung aja. Yang pertama, jadi kita nanti bakal dites di Balai Kesehatan Penerbangan. Nah, tes yang pertama itu di lantai yang pertama biasanya kita ngecek urin. Jadi nanti kita dikasih kayak toples gitu, dikasih nama, kencing, buang air kecil situ, urinnya ditaruh di toples kecil itu. Yang dicek itu biasanya di dalam urin itu banyak, salah satunya itu ada narkotika, terus ada untuk pramugari mengetahui apakah dia hamil atau tidak. Tipsnya sih sebenarnya rajin-rajin banyak minum aja sih, banyak minum pada saat mau ngecek ya, sampai kalau bisa tuh urin tuh bening warnanya. Yang kedua adalah tes darah. Tes darah itu letaknya dekat sama tes urin, ruangannya ya. Di tempat tes darah itu nanti kita bakal disuntik ya, ada dokternya, kita bakal disuntik, cerot. Nah, untuk tes darah biasanya itu yang dicek itu ada kolesterol, asam urat, ada SGPT, HB. Kebanyakan orang kalau darah itu banyak recheck. Jadi recheck tuh dicek ulang lagi gitu. Nah, biasanya kebanyakan orang-orang itu karena masalah kolesterol atau asam urat, dan biasanya tuh HB. Nah, HB ini dipengaruhi oleh fisik kita. Kalau misalnya fisik kita lelah, biasanya HB-nya tinggi atau rendah kayak gitu. Jadi kalian harus mempersiapkan fisik kalian gitu, istirahat yang cukup. Cerot. Yang ketiga itu kita tes jantung. Nah, untuk tes jantung pakai tempelan-tempelan apa sih namanya? Ya itu, tempel-tempelin badan kita buka baju, panjang dada, terus nanti kita ditempel-tempelin, terus nanti dicek. Nah, biasanya untuk orang yang berumur di atas 30 tahun itu dicek lagi dengan cara dia lari di treadmill, sambil dipakai plester itu, kabel-kabel plester itu. Cerot. Oke, selanjutnya itu di lantai bawah nih ya. Kita ke lantai atas itu ada ruangan yang paling dekat itu tes pendengaran atau tes telinga ya. Tempatnya itu dia ada sebuah kotak. Kita masuk, itu kotaknya itu kedap suara. Terus di situ sediain namanya headphone. Terus di situ ada namanya tombol. Di ruangan tertutup itu depan kita ada dokternya. Dia yang mencet-mencet. Aba-abanya adalah apabila kita dengar suara gitu, semakin rendah, itu kita pencet tet gitu. Pertama yang kanan dulu nih, cerot, itu untuk cek pendengaran. Lanjut kita keluar tes pendengaran, ada tes mata. Di tempat tes mata atau tes penglihatan itu kita ada tempat duduk, kita duduk, terus nanti kita ditanya-tanyain sama dokternya karena apakah pakai softline atau tidak gitu. Kebetulan gue emang nggak pakai softline ya, jadi gue bilang nggak gitu. Tapi dengar teman yang minus ya, itu dia pakai softline bening sih. Ada yang bilang katanya bilang aja pakai softline bening, ada yang bilang kalau misalnya pakai softline bening nggak, Pak saya minus, maaf saya pakai softline bening. Ada yang bilang sih boleh, tapi kalau menurut gue sih sebenarnya dokternya juga tahu sih, dokternya cuma tahu, ini udah kayak rahasia umum. Jadi dia minus tapi dia pakai softline bening dan dia nggak bilang gitu.
dikasih buku itu cek buta warna. Jadi ntar ada halaman buku ini warna apa, merah. Terus dari gitu di tempat duduk itu juga. Jadi di depan kita nih 3 meter itu ada proyektor. Proyektor itu kayak ada huruf A, B, C, ada Z, X, 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 terus ada angka juga. Jadi nanti kita bakal ngeliat gini, sebelah itu apa, terus ini sebelah itu apa. Jadi nanti diceknya kayak gitu. Buat teman-teman yang ada pertanyaan boleh minus atau enggak, tergantung dari maskapainya. Ada kalau minus itu minus 2, nggak boleh lebih dari 2. Terus kalau silinder itu ada yang nggak boleh lebih dari 0,5, ada yang nggak boleh lebih dari 1. Jadi dari sekarang mulailah jaga kesehatan mata kalian, jangan sering main handphone. Cerot. Untuk tes selanjutnya itu dari tes mata biasanya pengen cepet-cepet ke X-ray ya, ke radiologi atau ronsen ya. Biasanya untuk di awal-awal itu ada 2, ronsen dada sama ronsen toraks. Itu ngelihat struktur rahang kita. Maaf ya apabila ada yang salah. Atau teman-teman mau nambahin silakan komentar aja di kolom komentar. Jadi waktu gua tes pertama itu ya gua normal-normal aja. Nah pada saat gua mau tes kedua itu gua sempat cabut gigi belakang gua dan itu sakit banget. Gua bilang ke dokter, dok saya habis cabut gigi belakang soalnya ada sakit banget waktu itu beberapa hari yang lalu gitu. Ya udah akhirnya gua dicek lagi. Jadi mastiin sama enggak nih struktur giginya sama data yang sebelumnya gitu. Takutnya kan beda orang, ada yang jokiin gitu kan takutnya gitu. Terus kalau untuk ronsen dada, nanti kita buka baju kita, dada ditempelin. Kalau ronsen dada itu biasanya ngecek tulang punggung. Tulang punggung apakah skoliosis, kifosis. Skoliosis itu miring ya, biasanya banyak kan skoliosis sih, dari dia miring atau enggak. Di situ nanti kelihatan dari beberapa cerita atau pengalaman teman-teman yang lain, itu ada yang tulang itu agak bengkok sedikit tapi masih bisa berapa derajat, gue lupa deh. Jadi kalau buat teman-teman yang tahu berapa derajatnya kemiringannya yang dimaklumin, silakan komentar ya. Chill. Habis itu di samping persisnya tuh ada namanya tes gigi. Biasanya kita ditanya dulu riwayatnya, ditanya dulu pernah operasi gigi nggak, ada gigi bolong nggak gitu. Untuk gigi nih banyak banget pertanyaannya, jadi perhatikan baik-baik teman-teman. Cerot. Dan buat teman-teman yang punya pendapat lain silahkan sharing di kolom komentar ya. Nanti dicek tuh dia ya dibuka, dicek nanti ada yang bolong atau tidak. Terus diketok-ketok sakit atau tidak. Gua ini punya gigi bolong di sebelah kanan, geraham kanan gua. Tapi gigi bolong gua itu udah ditambal, udah diobatin gitu gigi bolong gua ini. Jadi maksud gua kalau misalkan gigi kalian bolong, itu lebih baik kalian tambal secepatnya sebelum kalian melakukan medical check up. Itu kalian tambal dulu, kalian beresin gigi kalian. Nah, masalah gigi gingsul itu kalau gigi gingsulnya tidak mengganggu, tidak buat gigi sakit, itu nggak masalah. Terus kalau misalnya gigi gingsulnya malah bikin manis juga, itu nggak masalah, boleh gitu. Jadi nggak masalah sih sebenarnya. Chill. Gigi geraham yang paling belakang nih, gigi geraham yang paling belakang yang mau tumbuh. Biasanya nanti pas dicek itu dia bilang, ini sakit nggak? Ini nanti kalau udah numbuh ini harus dicabut nih, soalnya ini bakal ganggu susunan gigi. Paling dia cuma ngasih tahu gitu doang, dan nggak jadi masalah juga sih, kecuali kalian lagi bengkak banget karena gigi belakangnya baru tumbuh sakit banget, terus kalian cek, nah itu jadi masalah. Kalian ntar dicek dulu gitu kan kerasa sakit, itu jadi masalah, itu nggak boleh. Pokoknya kalau ada pertanyaan teman-teman bisa diskusi ya di kolom komentar. Yang terakhir sih sebenarnya sini, yang terakhir itu cek fisik, tes fisik ya. Jadi nanti kita bakal ditimbang tinggi sama berat badan kita ditensi juga. Setelah itu kita masuk ke sebuah ruangan. Di situ ada dokter. Biasanya dokternya yang cowok sama cowok, yang cewek biasanya ya. Terus ditanya riwayatnya. Riwayat sakit apakah ada bronkitis, ada pernah stroke, pernah hipertensi, ada gula. Ya jawabannya pokoknya kita yang sehat-sehat aja. Nggak ada pak. Apakah kadarnya nggak ada. Apakah ada riwayat ini tidak ada. Apakah pernah operasi? Nah ini untuk pernah operasi. Gue pernah operasi di bagian kaki, operasi kulit ya, bukan tulang ya. Jadi kayak infeksi gitu di kaki gue bekas jatuh. Gue waktu itu bilang sih, pernah operasi nggak? Pernah sih dok, tapi udah lama, ini udah sekitar 3 tahun yang lalu. Apa kata dia? Ini operasi bekas infeksi, bilang gitu. Terus ya nggak masalah. Yang ditakutin adalah operasi yang bikin komplikasi gitu. Komplikasi yang benar-benar besar, yang berpengaruh pada tubuh kalian gitu, pada kinerja kalian atau pada tubuh kalian gitu. Kayak operasi, mungkin operasi tulang atau lain-lain gitu.
Setelah udah ditanya riwayatnya, terus kayak gitu dicek fisiknya di sini. Biasanya untuk di awal-awal itu kita dibuka baju kita. Kayak benar-benar kayak cek tentara mungkin ya, gue nggak tahu tentara kayak gimana. Jadi kita dibuka cuma pakai sempak doang. Terus kita disuruh tiduran, dicek mata, juling atau jereng masih bagus kah pergerakan mata kita, dicek. Terus dilihat kuping kita, dilihat sambil tiduran tuh, terus diketok-ketok ada yang sakit atau enggak. Nggak boleh nggak sih bertato? Untuk yang bertato itu tergantung dari kebijakan maskapai ya. Ada yang kalau di luar negeri itu sama sekali ada yang nggak boleh bertato, tapi di Indonesia ada yang boleh bertato asal tatonya tuh ya nggak kelihatan, nggak di sini gitu atau di sini kan, di leher gitu, enggak ya paling nyampe dada, pinggang sini atau di punggung gitu. Udah deh, selesai, kelar. Oke, saran untuk melakukan tes kesehatan itu pada saat mau tes kita 3 hari atau 2 hari sebelum ya kita makan yang benar, yang bergizi, banyak minum air, terus istirahat yang cukup, puasa 8 jam ya, jam 9 malam, jaga pola makan dan pola hidup kalian, rajin olahraga kayak gitu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi menjadi seorang pramugara menurut gua tidak hanya sebuah pekerjaan. Sebenarnya di saat pandemi begini banyak yang pramugara yang karena pekerjaan penerbangan itu ya emang riskan di pandemi seperti ini. Jadi buat teman-teman yang memang cita-citanya ingin menjadi pramugara, silakan bercita-cita untuk menjadi sosok pramugara. Jadikan pramugara itu adalah sesuatu yang baik, menjadi sebuah role model gitu, role model untuk kalian menjadi lebih baik. Contohnya ya seperti kesehatannya, terus fisiknya harus kuat gitu. Tetap semangat pokoknya ya teman-teman. Apabila ada masukan atau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing, bang kalau menurut gua pendapat gue sih kayak gini boleh nggak, kayak gini boleh nggak, silakan tanya di kolom komentar, kita bakal diskusi bareng ya. Jangan lupa untuk seperti biasa subscribe, like, komen, dan bagikan atau share ke teman-teman kalian semua yang pengen tahu atau kepo tentang kesehatan seorang pramugara. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on board.